Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu bersama. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kajian Al-Quran, yaitu Balaghah Al-Quran, yang meliputi sejarah, perkembangan, pembagian, serta fungsinya yang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jika kita renungkan, Al-Quran bukan hanya sekadar kitab suci yang dibaca untuk mendapatkan pahala saja, tetapi juga merupakan sumber ilmu, petunjuk hidup, dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Namun, seringkali dalam praktiknya, kita hanya membaca Al-Quran sebatas pada terjemahan atau arti harfiahnya saja. Padahal, di balik susunan kata-kata dalam Al-Quran, terdapat keindahan, bahasa, dan kedalaman makna yang luar biasa. Setiap kata yang dipilih dengan sangat teliti, setiap susunan kalimat memiliki tujuannya tertentu, dan setiap ungkapan mengandung pesan yang tidak selalu bisa dipahami secara langsung. Disinilah pentingnya kita mempelajari Balaghah Al-Quran. Balaghah Al-Quran membantu kita untuk memahami bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan, bukan hanya apa yang disampaikan. Artinya, kita tidak hanya memahami makna secara tekstual, tetapi juga memahami makna secara kontekstual dan mendalam. Sebagai contoh sederhana, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menggunakan bahasa kiasan atau perumpamaan. Ketika seseorang mengatakan hatinya keras seperti batu, kita tidak memahaminya secara literal saja, tetapi kita tahu bahwa maksudnya adalah seseorang tersebut sulit untuk menerima kebenaran. Hal yang sama juga terdapat dalam Al-Quran, bahkan dengan tingkat keindahan dan kedalaman yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, tanpa memahami balaghah, seorang bisa saja salah dalam menafsirkan ayat, atau hanya memahami maknanya secara dangkal saja. Selain itu, Balaghah Al-Quran juga berkaitan erat dengan salah satu aspek kemukjizatan dalam Al-Quran, yaitu dari segi bahasanya. Pada masa turunnya Al-Quran, bangsa Arab dikenal sebagai ahli dalam sastra, terutama dalam syair dan pidato. Namun, ketika Al-Quran diturunkan, mereka tidak mampu menandingi keindahan bahasa yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karya sastra manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, kita bisa memahami bahwa mempelajari balaghah tidak hanya memberikan manfaat secara akademis, tetapi juga dapat memperkuat keimanan kita. Karena semakin kita memahami keindahan yang ada di dalam Al-Quran, maka semakin kita menyadari betapa luar biasanya kitab suci Al-Quran ini. Selain itu, bagi kita sebagai mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan studi keislaman, memahami balaghah Al-Quran menjadi sangat penting karena hal ini
banyak kajian tafsir yang tidak bisa dilepaskan dari analisis balaghah. Tanpa balaghah, penafsiran bisa menjadi kurang tepat, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana balaghah Al-Quran berkembang, bagaimana pembagiannya, serta apa saja fungsinya dalam memahami Al-Quran. Harapannya, setelah memahami materi ini, kita tidak hanya membaca Al-Quran sebagai teks biasa, tetapi mampu melihat keindahan, kedalaman, dan pesan yang terkandung di dalamnya secara lebih utuh. Selanjutnya, mari kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup balaghah Al-Quran. Berikut penjelasan tentang balaghah Al-Quran, sejarah, perkembangan, pembagian, dan fungsinya. Jika kita berbicara tentang balaghah Al-Quran, maka kita tidak hanya berbicara tentang keindahan bahasa secara umum, tetapi tentang bagaimana Al-Quran menyampaikan makna dengan cara yang paling sempurna. Balaghah Al-Quran dapat dipahami sebagai kemampuan Al-Quran dalam menyampaikan pesan dengan sangat tepat, sesuai dengan kondisi, sekaligus memiliki keindahan yang tidak tertandingi. Hal yang menarik adalah setiap kata dalam Al-Quran tidak pernah sia-sia, tidak ada kata yang berlebihan, tidak ada susunan yang kebetulan, semua memiliki makna yang saling berkaitan. Misalnya, ketika Al-Quran menggunakan kata tertentu dibanding kata lain yang mirip, itu pasti memiliki alasan yang sangat dalam. Disinilah balaghah Al-Quran menjadi penting karena membantu kita memahami mengapa pilihan kata itu digunakan. Sejarah balaghah Al-Quran dimulai sejak turunnya wahyu. Pada masa itu, bangsa Arab dikenal sangat mahir dalam bahasa. Mereka sangat menghargai syair, pidato, dan keindahan kata. Bahkan, kemampuan bahasa menjadi ukuran kehormatan seseorang. Namun, ketika Al-Quran diturunkan, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Bahasa Al-Quran memiliki tingkat keindahan yang jauh melampaui syair terbaik yang pernah mereka buat. Hal ini membuat mereka tidak mampu menandinginya, bahkan ketika mereka berusaha. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan bahasa yang luar biasa, yang kemudian dikenal sebagai salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Para ulama kemudian mulai mengkaji, mengamati, dan mencoba memahami apa yang membuat bahasa Al-Quran begitu istimewa. Tokoh seperti Al-Jahiz mulai membahas aspek keindahan bahasa, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani yang mengembangkan teori tentang keterkaitan antar kata dalam kalimat atau yang dikenal dengan konsep nazom. Konsep ini menjelaskan bahwa keindahan Al-Quran bukan hanya pada kata-kata yang digunakan, tetapi pada bagaimana kata-kata tersebut disusun secara harmonis. Berikutnya, perkembangan balaghah Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, kajian balaghah Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahap awal, kajian masih bersifat pengamatan, di mana para ulama hanya memperhatikan dan mengagumi keindahan bahasa Al-Quran. Kemudian, masuk ke tahap perumusan, di mana konsep-konsep balaghah mulai ditulis dan disusun secara sistematis dalam bentuk kitab. Pada tahap ini, balaghah mulai memiliki struktur keilmuan yang jelas. Selanjutnya adalah tahap penerapan, di mana ilmu balaghah digunakan secara aktif dalam menafsirkan Al-Quran. Para mufasir tidak hanya melihat arti kata, tetapi juga memperhatikan gaya bahasa, susunan kalimat, dan makna tersirat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa balaghah Al-Quran bukan hanya teori, tetapi juga alat analisis yang sangat penting. Dalam kajian balaghah Al-Quran, terdapat 3 cabang utama, yaitu yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu badi'. Pertama, ilmu ma'ani. Ilmu ini membahas bagaimana struktur kalimat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam Al-Quran, kita bisa menemukan ayat yang sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat kuat, dan ada juga ayat yang panjang untuk menjelaskan sesuatu secara rinci.
Hal ini menunjukkan bahwa panjang pendeknya ayat bukan kebetulan, tetapi memiliki tujuan tertentu. Kedua, ilmu bayan. Ilmu ini berkaitan dengan cara menyampaikan makna melalui gaya bahasa. Dalam Al-Quran, banyak digunakan perumpamaan, kiasan, dan ungkapan simbolik. Ini membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Ketiga, ilmu badi'. Ilmu ini berfokus pada keindahan bahasa seperti irama, pengulangan, dan keseimbangan kata. Dalam Al-Quran, keindahan ini sangat terasa, bahkan ketika hanya didengar tanpa memahami arti. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam setiap ayat. Selanjutnya, analisis ma'ani dalam Al-Quran. Dalam ilmu ma'ani, kita melihat bagaimana Al-Quran memilih struktur kalimat yang paling tepat. Misalnya, ada ayat yang menggunakan bentuk penegasan untuk menunjukkan kepastian, dan ada juga yang menggunakan bentuk pertanyaan untuk menggugah pemikiran. Selain itu, susunan kata dalam Al-Quran seringkali memiliki urutan yang sangat spesifik. Jika diubah, maka maknanya bisa berbeda atau bahkan kehilangan kekuatannya. Ini menunjukkan bahwa setiap susunan dalam Al-Quran memiliki tujuan yang sangat jelas. Yang kedua adalah analisis bayan dalam Al-Quran. Dalam ilmu bayan, kita melihat bagaimana Al-Quran menggunakan gaya bahasa. Contoh yang sangat terkenal adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dalam konteks ini, kata cahaya bukan berarti cahaya secara fisik, tetapi merupakan simbol petunjuk dan kebenaran. Contoh lain, hati mereka keras seperti batu. Ini adalah bentuk perumpamaan yang menunjukkan sifat keras hati manusia. Penggunaan gaya bahasa seperti ini membuat pesan menjadi lebih kuat dan mudah dipahami. Selain itu, gaya bahasa ini juga memberikan efek emosional kepada pembaca ataupun pendengar. Yang ketiga adalah analisis badi' dalam Al-Quran. Dalam ilmu badi', kita melihat keindahan bahasa Al-Quran. Misalnya, adanya pengulangan kata untuk memberikan penekanan atau penggunaan bunyi yang harmonis sehingga ayat terdengar indah ketika dibaca. Keindahan ini bukan hanya untuk estetika semata, tetapi juga memperkuat makna yang disampaikan. Fungsi balaghah Al-Quran. Balaghah Al-Quran memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu pertama, membantu memahami makna ayat secara mendalam. Kedua, menghindari kesalahan dalam memahami ayat, terutama yang bersifat kiasan. Ketiga, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Keempat, membantu kita merasakan keindahan Al-Quran sehingga tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga secara emosional. Contoh jelasnya seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 35, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Pada ayat ini, Allah disebut sebagai cahaya langit dan bumi. Jika dipahami secara literal, tentu Allah bukanlah cahaya seperti lampu atau matahari. Disinilah peran ilmu balaghah dalam Al-Quran, khususnya ilmu bayan. Kata cahaya di sini merupakan bentuk majas atau makna kiasan yang menunjukkan bahwa Allah adalah sumber petunjuk, kebenaran, dan penerang bagi kehidupan manusia. Contoh lain, ketika dikatakan hati mereka keras seperti batu. Ini adalah bentuk perumpamaan yang menunjukkan sifat keras hati, bukan berarti benar-benar menjadi batu. Dengan memahami balaghah, kita jadi tidak salah menafsirkan ayat. Kita juga bisa menangkap makna yang lebih dalam, bukan hanya arti harfiahnya saja. Pendalaman dan relevansi balaghah Al-Quran. Balaghah Al-Quran tidak hanya menghadirkan keindahan bahasa, tetapi juga berfungsi menyampaikan pesan secara lebih efektif, menyentuh akal, hati, dan perasaan manusia.
Penggunaan gaya bahasa seperti perumpamaan dan kiasan membantu menjelaskan makna yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami serta membuat pesan lebih membekas. Dalam kajian tafsir, balaghah berperan penting untuk memahami makna ayat secara tepat, terutama dalam membedakan makna literal dan makna kiasan. Dengan demikian, balaghah menunjukkan bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki kedalaman makna dan relevansi yang luas dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah balaghah dalam memengaruhi pemahaman. Balaghah Al-Quran berperan besar dalam membentuk cara manusia memahami pesan yang disampaikan karena bahasa yang digunakan tidak hanya informatif tetapi juga persuasif. Pilihan kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran mampu menyesuaikan dengan kondisi psikologis manusia, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih kuat dan tepat sasaran. Hal ini membuat Al-Quran tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga mampu menggugah kesadaran dan keimanan seseorang. Balaghah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Keindahan dan kesempurnaan bahasa Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Arab yang ahli dalam sastra pun tidak mampu menandingi susunan bahasa Al-Quran, baik dari segi makna maupun keindahannya. Hal ini menjadi salah satu bukti kuat kemukjizatan Al-Quran, khususnya dalam aspek kebahasaan yang terus relevan sepanjang zaman. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh ilmu balaghah Al-Quran. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu balaghah Al-Quran antara lain, yang pertama adalah Al-Jahiz. Beliau mengkaji keindahan bahasa dan gaya komunikasi dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau mengembangkan teori nadham atau susunan kata dan makna. Yang ketiga adalah Al-Sakaki. Beliau menyusun sistematika ilmu balaghah secara lebih terstruktur. Yang keempat adalah Al-Khatib Al-Qazwini. Beliau menyederhanakan dan mengembangkan konsep balaghah. Urgensi mempelajari balaghah Al-Quran. Mempelajari balaghah Al-Quran menjadi penting karena tidak semua ayat dapat dipahami secara langsung melalui arti literalnya saja. Balaghah membantu mengungkap makna yang lebih dalam, terutama pada ayat-ayat yang mengandung kiasan, perumpamaan, atau penekanan tertentu. Selain itu, pemahaman balaghah dapat mencegah kesalahan dalam menafsirkan ayat, sehingga pesan yang diterima tetap sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Bagi mahasiswa dan para penuntut ilmu, balaghah juga menjadi bekal penting dalam memahami tafsir Al-Quran secara lebih komprehensif dan mendalam. Kesimpulannya, balaghah Al-Quran merupakan kunci penting untuk memahami keindahan dan kedalaman makna Al-Quran. Tidak hanya dari apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara penyampaiannya. Melalui perkembangan kajiannya, balaghah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Pembagiannya ke dalam ilmu ma'ani, bayan, dan badi' menegaskan bahwa setiap unsur bahasa memiliki peran dalam menyampaikan makna secara tepat dan indah. Dengan demikian, balaghah berfungsi membantu memahami ayat secara lebih mendalam, menghindari kesalahan penafsiran, serta mengungkap makna yang lebih luas dari Al-Quran.